Oke, kita lanjutkan materinya tentang determinan. Saya akan menggunakan slide yang sama dari Pak Rinaldi Munir. Oke, apa definisi dari, determinan gitu ya. Nah, oke. Jadi biasanya kalau kita memiliki sebuah matriks A, oke, matriks A seperti ini yang berukuran n kali n, matriks persegi berarti ya. Oke, di mana matriks A itu, bentuknya seperti ini, maka determinan matriks A itu dilambangkan dengan seperti ini, det dalam kurung A. Jadi determinan matriks A sama dengan, nah ini ada garis lurus ya, A11, A12 seperti halnya isi dari matriks A tadi. Kalau A itu kan ada ininya ya, nah ada ininya. Nah, kalau kayak gini, nah ini kan artinya matriks ya, tapi kalau nggak ada ininya, ya cuma kayak gini aja, nah ini melambangkan determinan. Oke, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghitung determinan matriks 2 kali 2. Nah, ini memang paling mudah kalau determinan dari matriks 2 kali 2. Nah, jadi di sini determinan dari matriks, 2 kali 2 ya, misal matriks A, A11, A12, A21, A22, determinannya adalah A11 kali A22 kurangi A12 dikalikan A21. Nah, berarti A11 ini ya, dikalikan dengan A22 ini, di diagonal utamanya dikalikan, dikurangi dengan, nah, yang sebelah sini. Nah, ini cara menghitung determinannya, atau kalau kemarin kita pakai A, B, C, D gitu kan ya. A, B, C, D, ya, A, B, C, D gitu kan ya. Nah, kalau kemarin kita, hitung determinan dari matriks A, itu sama dengan kalau kemarin A kali D gitu kan ya, dikurangi B kali C. Nah, kan seperti itu kalau kemarin. Nah, ya, kalau sini, kita pakai ini ya, A11, A12 ya, A21, A22. Berarti A11 yang diagonal utamanya ini dikalikan A22 dikurangi A12 kali A21. Contoh matriks A ini memiliki, matriks A seperti ini ya, 3, 2, minus 1, 4, maka determinannya adalah 3 kali 4 dikurangi minus 1 kali 2. 3 kali 4 kan 12, minus 1 kali 2 itu kan minus 2 ya, berarti 12 dikurangi minus 2 ya, sama dengan 12 tambah 2, berarti determinannya 14. Bagaimana kalau, eee, kita memiliki matriks 3 kali 3? Nah, kalau 3 kali 3 ini agak berbeda gitu ya. Oke, maka kalau kita memiliki matriks 3 kali 3, maka yang pertama kita lakukan adalah seperti ini. Matriks A seperti ini, oke. Kemudian kita tulis ulang ya, 2 kolom yang pertama. Kolom ini sama kolom ini kita tulis ulang di sebelah kanannya. Di sini A11, A12 ini berarti A21, sini A22 ya, ini A31 ya, ini A32. Nah, seperti itu. Kemudian kita, eee, tarik garis ini, nah, garis merah ya yang sini, sama yang sini, nih, sama yang sini. Nah, jadi kita memiliki 3 garis merah nih, 1, 2, 3. Nah, kemudian, kita gambar garis biru, garis birunya dari sini, garis birunya, ini, sini, ada sini. Nah, atau paling gampang kita lihat gambar yang sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini gambarnya lebih bagus ya. Jadi ini ada 3 garis merah dan 3 garis biru. Nah, cara menghitung determinan ya, itu berarti kita kalikan semua nilai yang ada di garis merah dikurangi semua nilai yang ada di garis biru. Nah, jadi ini kita lihat garis merah yang pertama, berarti A11 kali A22 kali A33 ditambah ya, ditambah ini tambah A12 kali A23 kali A31 ya, ditambah lagi dengan yang ketiga A13
A21, A32, ya ini dikalikan semua. Dikurangi dengan, nah, A31 ya atau, apa namanya, kita, sini A13 ya, kemudian dikalikan A22, dikalikan A31 ini ya, kemudian ditambah dengan garis biru yang kedua, A11 kali A23 kali A32 ya, kemudian ditambah lagi dengan A12, A21, A33. Nah, jadi perkalian dan penjumlahan ya dari, yang garis merah tadi, yaitu dikurangi dengan semuanya yang dari garis biru. Nah, itu cara menghitung determinan kalau matriksnya 3 kali 3. Nah, jadi kalau kita memiliki matriks A seperti ini, maka kita tulis ulang 2 kolom pertama, 2, 4, minus 3, sama 1, minus 2, minus 1. Nah, ini kita tulis ulang, kemudian kita gambarkan garis merah yang pertama, garis merah yang kedua, garis merah yang ketiga. Nah, kemudian kita, gambar garis biru ya, garis biru yang pertama, garis biru yang kedua, garis biru yang ketiga. Nah, ini lebih bagus nih, yang sebelah kanan nih. Nah, kemudian tinggal kita kalikan ya, 2 kali minus 2 kali 7 ditambah 1 kali 5 kali minus 3 ditambah 3 kali 4 kali minus 1. Dikurangi dengan 3 kali minus 2 kali minus 3 ditambah 2 kali 5 kali minus 1 ditambah 1 kali 4 kali 7. Nah, ini hasilnya adalah 91. Ini cara menentukan determinan kalau matriksnya 3 kali. Oke, bagaimana kalau kita memiliki sebuah matriks segitiga? Nah, bagaimana cara menentukan determinannya? Oke, apa definisi dari matriks segitiga ya? Matriks segitiga itu ada 2 ya, ada matriks segitiga atas dan ada matriks segitiga bawah ya. Oke, matriks segitiga atas atau upper triangular itu adalah semua elemen di bawah diagonal utama itu adalah nol. Mana diagonal utama ini? Ini diagonal utama, ya. Di bawah diagonal utama nol semua. Nah, jadi kan dia membentuk sebuah segitiga nolnya. Nah, ini matriks segitiga atas, ya. Tapi segitiganya di bawah gitu ya. Ini namanya matriks segitiga atas, maksudnya yang atasnya ini ada isinya gitu ya. Matriks segitiga bawah itu kebalikannya, berarti yang di atas diagonal utama itu nol semua. Nah, seperti ini. Oke, bagaimana cara menentukan determinannya? Sama caranya adalah kita kalikan semua elemen pada diagonal utama. Ya, A11 kali A22 kali A33 kali A44. Ya, dari sini ya A11, A22, A33, A44 sama. Jadi matriks segitiga atas maupun matriks segitiga bawah itu memiliki cara yang sama untuk menghitung determinan, yaitu dikalikan semua elemen pada diagonal utama. Ya, jadi secara umum kalau kita memiliki matriks segitiga A ukurannya n kali n, maka determinannya adalah A11 kali A22 kali A33 kali A44 dan seterusnya sampai ANN. Contoh, kita memiliki sebuah, matriks seperti ini, kita tahu bahwa ini adalah matriks segitiga. Nah, karena di atas diagonal utamanya semuanya nol, berarti ini matriks segitiga bawah, gitu ya. Nah, maka cara mendeterminannya gimana? Ya tinggal dikalikan 3 kali 4 kali minus 2 kali 1. Hasilnya adalah minus 24. Atau bagaimana kalau kita memiliki matriks identitas? Ya, ya berarti diagonal utamanya dikalikan semua, 1 kali 1 kali 1 kali 1, hasilnya pasti 1. Jadi semua matriks identitas determinannya pasti 1. Ada beberapa aturan dalam menentukan, determinan ya, oke. Misal kita memiliki sebuah matriks A, ukurannya n kali n, dan matriks B itu adalah matriks yang diperoleh dengan memanipulasi matriks A, oke. Memanipulasi di sini maksudnya kita lakukan, operasi baris elementer pada matriks A, ya. Jadi matriks B itu adalah hasil dari operasi baris elementer.
yang melibatkan matriks A, maka bagaimana cara menentukan determinan dari matriks B? Yang pertama adalah kalau misal matriks B itu diperoleh dengan cara mengalihkan sebuah baris dengan K, ya, maka determinan dari B itu sama dengan K dikalikan determinan dari A. Tapi kalau A itu dilakukan operasi baris elementer, yaitu pertukaran dua baris, sehingga kita dapat matriks B, maka determinan dari matriks B itu sama dengan minus determinan dari matriks A. Nah, jadi kalau kalau dikalikan ya, dikalikan dengan K, maka determinannya juga dikalikan. Kalau ditukarkan itu jadi minus. Oke. Kalau kita lakukan operasi baris elementer dengan cara baris ditambahkan dengan K kali baris yang lain, ya. Nah, misal R1 ditambah 2 kali R2, nah maka tetap ini tidak berubah, ya. Tapi kalau R1 dibagi 2, nah ini berarti determinannya harus dibagi 2 juga, ya, seperti itu. Oke, nah jadi ini ya, contohnya ya. Nah, kalau kita kalikan baris pertama dengan K, kayak gini, ya, maka determinannya juga kita kalikan dengan K. Kalau kita tukarkan barisnya, ya, misal ini baris ini sama ini ditukar gitu ya, maka determinannya adalah dikasih minus gitu. Nah, kalau kita lakukan penjumlahan dengan K kali baris yang lain, ya, contoh seperti ini, ya, maka tetap ini. Oke, contoh kita memiliki sebuah matriks A seperti ini. Nah, oke, kita jadi determinan dari matriks ini ya, kalau kita hitung berarti 3 kali 4 dikurangi 2 kali 1 ya, kita hitung tadi ya, hasilnya 14. Nah, kemudian kita membuat sebuah matriks baru, yaitu B, ya, di mana matriks B itu diperoleh dengan cara melakukan operasi baris elementer, ya. Oke, operasi baris elementernya adalah mengalihkan baris pertama A dengan 2. Jadi 3 sama 2 dikalikan 2, jadinya 6 sama 4, ya, yang bawahan tetap gitu ya. Maka determinan dari B, nah bisa kita hitung, 6 kali 4 dikurangi 4 kali minus 1, ya, 6 kali 4 dengan 24 dikurangi 4 kali minus 1, berarti kurangi minus 4 atau ditambah 4, hasilnya 28. 28 itu kan sama dengan 2 kali determinan A 2 kali 14. Berarti apa namanya, kalau kita memiliki matriks B, di mana matriks B itu diperoleh dengan mengalihkan baris pertama matriks A dengan 2, ya, maka determinan dari B bisa kita langsung hitung dari 2 kali determinan A. Bagaimana kalau dia melakukan penukaran baris? Nah, jadi 32 minus 1, 4 ditukar. Ya, baris pertama sama baris kedua ditukar R1, tukar dengan R2. Maka determinan B kalau kita hitung secara manual ya, 2 kali minus 1 dikurangi 4 kali 3. Jadi minus 1 kali 2 minus 2 dikurangi 4 kali 3 ya, dikurangi 12 jadi minus 14. Nah, ini kan sama dengan minus determinan A minus 14. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung determinan dengan menggunakan reduksi baris ya, dengan menggunakan operasi baris elementer yang kemarin. Nah, oke, contoh determinan matriks A di sini ya dapat diperoleh dengan melakukan operasi baris elementer pada matriks A sampai diperoleh matriks segitiganya ya, entah itu segitiga bawah ataupun segitiga atas. Nah, jadi itu bisa dilakukan. Contoh, kita memiliki matriks A seperti ini. Kita lakukan operasi baris elementer ya, ya sehingga ini nol semua. Nah, sehingga kita akan dapat matriks segitiga atas gitu kan ya. Atas kan ya, ini kan ada di atasnya gitu kan ya. Nah, oke. Nah, maka di sini oke, dari sini kalau kita sudah dapat matriks segitiga, maka cara ngitungnya kan gampang ya. Cara ngitung determinannya tinggal kita kalikan diagonal utamanya. Jadi tinggal kita apa namanya kalikan diagonal
utamanya gitu kan ya. Nah, ini dikalikan dengan diagonal utamanya. Nah, akan tetapi kita harus lihat ya, harus, mencatat operasi baris elementernya itu ngapain aja. Nah, oke. Kalau kita lakukan, perkalian ya, misal R1 ditambah 2R2, nggak apa-apa, ya. Kalau kayak gini kan nggak bakal berubah determinannya. Nah, tapi kalau kita lakukan perkalian, misal 2R1 ya, atau R1 dibagi 2. Nah, seperti ini. Kalau kita lakukan seperti ini, maka akan ada, perubahan determinan. Atau kalau kita tukarkan antara R1 sama R2. Nah, kalau kita tukarkan R1 sama R2 ya bakal ada, apa namanya, perubahan determinan. Ya, perubahannya tadi kan kalau ditukar jadinya ditambahi minus gitu kan ya, nah, atau dikalikan minus 1. Nah, kalau kita asumsinya ya nggak ada perkalian ya, ya adanya adalah, ini penjumlahan dengan kelipatan baris yang lain atau penukaran baris, maka determinan dari A itu adalah perkalian dari diagonalnya ini semua dikalikan dengan minus 1 kali P, ya. Di mana P itu menyatakan banyaknya operasi pertukaran baris. Jadi berapa kali dilakukan pertukaran baris. Kalau cuma 1 kali, ya berarti dikalikan minus 1. Kalau 2 kali, berarti minus 1 pangkat 2. Ya, minus 1 pangkat 2 kan jadinya ya 1, ya nggak ngefek. Jadi nggak berubah gitu. Kalau 3 kalau ganjil bakal jadi minus, kalau genap tetap. Nah, ini asumsinya kalau tidak ada operasi perkalian garis dengan konstanta 1, nggak ada yang kayak gini. Nah, bagaimana kalau ada operasi perkalian garis dengan konstanta K, ya? Kalau ada, ya, kalau kita perlu mengalihkan dengan konstanta K, K1, K2, ada banyak K yang perlu kita lakukan, maka, jadinya adalah ini, eee, elemen pada diagonal utama, ya, elemen pada diagonal utama dikalikan semua. Kemudian dikalikan dengan berapa kali ya minus 1 pangkat P, di mana P adalah berapa kali dilakukan pertukaran baris, dibagi dengan semua konstanta yang kita pakai, ya semua, perkalian konstanta yang kita pakai pada operasi baris elementer. Contoh ya, kita memiliki matriks A seperti ini. Nah, oke, kemudian kita lakukan operasi baris elementer agar kita mendapatkan matriks segitiga atas. Nggak perlu sampai jadi matriks echelon baris ya, cukup jadi matriks segitiga. Ya, nah, segitiga atas ataupun segitiga bawah. Nah, ini contohnya segitiga atas. Oke, misal yang pertama yang kita lakukan adalah menukarkan baris pertama dengan baris kedua. Nah, berarti P-nya sekarang 1 gitu kan ya. Nah, karena melakukan 1 kali penukaran baris. Oke, ini ditukar. Nah, kemudian selanjutnya kita, karena kita pengennya kan dapat matriks segitiga, maka kalau matriks segitiga berarti ini harus jadi nol gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya biar ini jadi nol? Berarti R3 ya, ini R3 dikurangi 2/3 kali R1, 2/3 kali ini. Nah, ini jadinya nol, ya, ini jadi 10, ini jadi, -5. Nah, kalau kita pengen membuat matriks segitiga, 10 ini harus jadi nol. Gimana caranya? Caranya adalah R3 dikurangi 10 kali R2, dikurangi ini ya, jadi 10 dikurangi 10 kali 1, jadinya nol. Ya, yang ini berarti ya -5 dikurangi 10 kali 5, ya -55. Nah, sekarang kita sudah dapat matriks segitiga atas. Nah, maka kita tinggal menghitung determinan dengan rumus yang tadi ya, minus 1 pangkat P, P-nya 1 ya, jumlah penukaran barisnya ada 1, minus 1 pangkat 1 kali diagonal utamanya 3 kali 5 kali 3 kali 1 kali -55. Nah, maka determinannya adalah 165. Nah, ini caranya. Kalau kita tidak melakukan perkalian, dengan konstanta ya untuk barisnya. Ya, kalau cuma penukaran baris atau penjumlahan dengan kelipatan, baris yang lain. Oke. Nah ini, contoh lain ya, contoh lain kita memiliki matriks A seperti ini ya, gimana caranya biar kita dapat matriks segitiga ya, matriks segitiga, atas kali ini ya, oke. Nah caranya yang pertama, kita tukarkan R1 dengan R3 ya, R1 sama R3 kita tukarkan ya, berarti sekarang kita dapat P-nya 1 gitu ya, ada 1 penukaran baris. Nah, oke, setelah kita lakukan penukaran kan gimana caranya gitu ya. Nah, oke, gimana caranya agar, eee, yang bawah-bawah, bawahnya 1 ini jadi 0,
ya. Bagaimana caranya agar ini juga jadi nol, yang ini juga jadi nol. Nah, ini caranya, untuk yang row kedua, berarti row kedua tambah row pertama, row ketiga berarti row ketiga dikurangi 3 kali row pertama, row keempat berarti row keempat ditambah R1. Akhirnya ini semuanya bisa jadi nol. Nah, itu kan belum jadi matriks segitiga bawah. Sekarang, gimana caranya biar ini sama ini jadi nol gitu kan ya. Nah, biar ini sama ini jadi nol, oke berarti, yang row ketiga caranya adalah row ketiga tambah R2, row keempat berarti row keempat dikurangi 1/3 kali R2. Maka sekarang kita sudah dapat ini sama ini sudah jadi nol. Sekarang yang terakhir, ini gimana caranya biar jadi nol. Jadi R4 ditambah 1/6 kali R3. Nah, maka semuanya sudah jadi nol, maka sekarang kita tinggal melakukan, menghitung determinannya. Ya, determinannya berarti diagonal utama dikalikan gitu ya, 1 kali 3 kali 6 kali 7/6 dikalikan dengan -1 pangkat P. Berapa kali jumlah penukaran P? 1 kali. Jadi jadinya ini, ya -21. Ini adalah determinannya. Oke. Ya, jadi misal ya, misal, eee, kita mau melakukan, perkalian ya, dengan ya, kayak gitu, ya, misal, maka kita boleh juga melakukan baris elementer seperti itu, ya. Jadi dari matriks yang pertama kita lakukan, perkalian dengan sepertiga, dibagi 3 ya, satu dibagi 3, maka kalau di sini kita kan dapat konstanta yang pertama ya, yaitu sepertiga, gitu kan ya. Oke. Ya, kemudian, setelah itu, dilakukan, beberapa penjumlahan dengan baris lain atau kelipatan baris lain. Kalau penjumlahan, dengan kelipatan baris lain kan nggak ngefek. Nah, maka di sini, P-nya, jumlah penukaran barisnya 0, tidak ada penukaran baris sama sekali. Sedangkan kalian dengan konstanta ya, H-nya sama dengan sepertiga, 1 kali gitu kan ya, dan nilainya sepertiga. Oke, maka tidak ada operasi penukaran baris, berarti P-nya 0, ada perkalian baris 1 dengan sepertiga. Nah, berarti rumusnya adalah -1 pangkat P, pangkat 0, dikalikan ya, perkalian dari diagonal utamanya 1 kali 2 kali -3 kali 7/6, dibagi dengan K. Nah, K-nya kebetulan cuma ada 1, dibagi dengan ya, hasilnya ya sama, -21. Jadi operasi baris elementer yang terserah kita mau pakai cara yang kayak gimana, asalkan kita mendapatkan matriks segitiga. Nah, ya, ini matriks segitiga atas ya, karena nolnya di bawah gitu kan ya, berarti matriks segitiga atas. Oke, nah dan ini beberapa teorema dalam determinan ya, tentang determinan yang akan bermanfaat kalau di ya. Kalau matriks A mengandung sebuah baris nol atau kolom nol, artinya semua ada baris yang semua nilainya nol, cukup satu baris saja atau kolom ya, misalnya ada kolom yang nol 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 kayak gini, ya cukup satu kolom aja atau cukup satu baris, maka determinannya akan langsung nol. Kalian nggak perlu menghitung pasti nol, ya. Kenapa? Ya karena ada dengan perkalian, apa namanya, dengan nolnya, kayak gitu. Oke. Bagaimana kalau kita memiliki A transpose? Ya, kalau kita punya A seperti ini, ya kan kalau kita transpose kan 2 1 3-nya awalnya jadi baris, kemudian kalau transpose kan jadi kolom, 2 1 3-nya jadi ke bawah. Ya, kalau kita memiliki A, determinannya misal sini 91, maka hasil transposnya itu determinannya sama, sama-sama -91. Jadi kalau transpose itu nggak ngefek untuk determinannya. Oke, kalau misal kita memiliki A, di mana matriks A itu adalah hasil dari perkalian matriks B dan C, maka determinan dari A itu sama dengan determinan B kali determinan C. Kemudian sebuah matriks hanya mempunyai balikan jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan nol. Artinya seperti ini, jika determinannya jika itu artinya kalau matriks A punya balikan maka determinannya pasti nol. Kalau matriks A determinannya nol pasti dia tidak memiliki dia pasti, eee, maaf. Jadi matriks A itu memiliki balikan jika dan jika determinannya tidak sama dengan nol gitu ya. Jadi
kalau matriks A itu punya balikan, pasti determinannya bukan nol. Kalau determinan dari A bukan nol, pasti dia punya balikan. Kemudian determinan dari A inverse itu adalah satu dibagi determinan A. Nah, gitu. Jadi kalau A inverse itu determinannya sama dengan satu dibagi determinan dari matriks A. Oke, buktinya ya kalau kita misal memiliki matriks A dikalikan dengan inverse-nya itu kan sama dengan matriks identitas. Matriks identitas itu determinannya satu. Nah, jadi satu itu sama dengan determinan A dikalikan determinan dari inverse, kan kayak gitu ya. Kalau A sama dengan BC, determinan A itu determinan B kali determinan C. Berarti determinan dari A kali A inverse dari determinan A kali determinan A inverse ya. Jadi determinan A inverse sama dengan satu dibagi determinan A. Ya, dan ini, beberapa, equivalent statement ya. Jadi kalau A itu adalah sebuah matriks N kali N, maka, statement di bawah ini ekuivalen ya. Yang pertama, A itu, invertible ya, dan AX sama dengan nol, itu hanya memiliki, trivial solution ya, jadi matriks homogen X sama dengan nol itu hanya memiliki solusi trivial, solusi satu tok, jadi X1 sama dengan nol, X2 sama dengan nol dan seterusnya sampai Xn sama dengan nol ya. Kemudian matriks echelon baris reduksi dari A itu adalah matriks identitas. Nah, kemudian A itu bisa diekspresikan dalam, perkalian elementer matriks ya, dan AX sama dengan B itu konsisten, konsisten itu berarti punya solusi ya, ya untuk, N kali satu matriks B ya. Kemudian AX sama dengan B itu hanya punya satu solusi ya, untuk setiap, matriks B N kali satu dan determinan A itu tidak sama dengan nol. Ya, ini, kalian bisa pakai latihan, menentukan determinan dari matriks dengan menggunakan operasi baris elementer, ya, buat menjadi, matriks segitiga, ya, kemudian setelah itu bisa dihitung determinannya. Terima kasih.